Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah, dan tentunya masih bersama saya Pusu Siregar. Masih juga hadir bersama kita Dokter Junia Aryani. Selamat datang dokter, selamat pagi. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita pemirsa Dokter Elsa Gempita. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Baik dan sehat. Dari mana tadi dokter sebelum? Dari puskesmas sebelumnya tadi, iya. Karena hari Jumat ini memang kejar-kejaran waktu dokter ya? Iya benar. Iya, tiba-tiba udah Jumat. 20, tiba-tiba Jumat ya dokter Udah ya? Jumatan ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu hemoroid. Untuk pemirsa yang ingin menanyakan langsung juga bisa melalui nomor telepon TVRI Bengkulu di 085176764648. Oke, dokter Junia silakan. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita bahas sampai ke faktor resiko kenapa hemoroid ini bisa terjadi, begitu. Nanti penata laksanaannya pun biasanya jangkanya panjang, tergantung grade-nya. Dan sudah ditangani dengan operasi pun nanti penyembuhannya juga butuh waktu lebih lagi. Jadi ini memang penyakit yang butuh penanganan dan perawatan jangka panjang. Yang ini yang sering jadi kekhawatiran dari masyarakat kita khususnya mengidap Betul. karena operasi ini, mendengar kata operasi itu udah cemas-cemas ya dokter. Iya, ini karena ini sebenarnya apakah ini mengancam nyawa? Mungkin bisa, tapi rata-rata itu tidak. Tapi rasa sakitnya ini yang sangat berat, yang mengganggu kualitas hidupnya. Dan ini bukan hanya sedikit terganggu, tapi akan sangat-sangat terganggu. Begitu. Jadi alangkah baiknya nanti masyarakat di rumah, pemirsa TVRI di rumah, selagi masih grade 1, grade 2 itu cepat. Nanti grade 1, grade 2 itu biasanya orang masih tidak aware. Begitu. Padahal di grade 1, grade 2 itu tata laksananya bisa lebih ringan pencegahannya. Tapi kalau udah grade 3, grade 4 itu kualitas hidupnya pasti akan sangat-sangat terganggu. Oke, kalau masih di grade 1, grade 2 dokter bisa disembuhkan melalui minum obat misalnya atau herbal. Dengan obat, kemudian bisa dengan terapi mandiri di rumah, begitu. Masih bisa dicegah lah, itu masuknya bisa balik ke seperti normal kembali, walaupun kemungkinan relapse-nya ada. Tapi kalau udah 3, 4, itu pasti akan ada sesuatu yang bersisa. Walaupun sudah dioperasi pun makin akan ada sisa rasa nyeri atau rasa tidak nyaman yang ada, begitu. Ini klasifikasinya. Nah, nanti ada banyak jenis hemoroid dan pemeriksaannya juga mungkin nanti akan banyak. Kenapa sih dokternya nanti pemeriksaannya kok banyak? Kok harus begini, kok harus begitu? Nah, kita jelaskan secara mendasar di depan ya. Ada klasifikasinya hemoroid atau wasirnya itu yang internal, berarti dari dalam, dari superior hemoroid. Jadi dari ini anus ya. Jadi normalnya seperti itu. Kalau sudah jadi wasir itu ada ini muncul keluar sedikit seperti itu ya. Nanti itu grade-nya apakah keluarnya segitu, sebatas anus, masuk lagi, apakah bisa masuk, apa tidak masuk, apa tetap keluar, walaupun dimasukkan dia akan tetap keluar, itu nanti akan dibahas di belakang. Kemudian yang ketiga ada yang di luar, yang dari inferior hemorrhoid plexus. Biasa itu memang dari kulit luar anusnya. Nah, apakah internal dan eksternal ini berbeda gejalanya? Kurang lebih sama, tapi biasanya perdarahannya itu lebih banyak di yang internal. Misalnya BAB berdarahnya begitu. Nah, gejala-gejalanya nanti salah satunya itu buang air besarnya berdarah. Berdarahnya biasanya warnanya merah segar. Nanti akan ditanya sama dokternya, buang airnya itu biasanya pasien datang nih keluhannya nyeri saat buang air atau saat duduk disertai BAB berdarah. Baik kadang tidak berdarah untuk grade-grade awal. Nah, berdarah atau tidaknya nanti ditanyain lagi, darahnya warna apa? Bercampur BAB kah atau dia mengelilingi buang air itu? Bercak-bercak begitu, merah segarkah atau kehitamankah? Karena saluran pencernaan sendiri kan panjang. Kalau perdarahannya di atas,
udah bercampur asam lambung seperti kita bahas sebelumnya ya, pasti warnanya akan kehitaman dan akan banyak diagnosis lain dan akan lebih berbahaya dibandingkan hanya sekedar hemoroid ini. Makanya nanti akan banyak tuh anamnesis pertanyaan-pertanyaan dari dokternya begitu. Karena pemeriksaannya setengahnya itu sudah habis di pertanyaan itu, di anamnesis untuk menegakkan diagnosa. Baru nanti setengahnya di pemeriksaan penunjang. Oke, tapi kalau hemoroid ini dokter udah pasti dia BAB berdarah atau tidak dokter? Kebanyakan berdarah, tapi ada beberapa tipe yang masih awal-awal banget. Sebenarnya itu sudah termasuk wasir, cuman dia belum sampai memunculkan perdarahan. Tapi sudah nyeri, udah muncul tuh kayak ada yang timbul ya. Jadi saat tergesek kan dia nyeri. Nah, tapi kalau nanti dia sampai ada perlukaan, tekanannya lebih lagi ya berdarah dia. Oke. Oke, gitu. Kita lanjut ya. Oke, ini nanti diagnosanya. Untuk diagnosa nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dokter LC, tapi akan saya bahas sekilas. Nah, untuk diagnosa nanti akan ada pemeriksaan yang mungkin sedikit tidak nyaman. Disarankan, kan kita tidak tahu, kita datang ke dokter, kadang dokternya perempuan, kadang laki-laki. Kalau memang kita tidak tahu dokternya jenis kelaminnya apa, alangkah baiknya datang itu dengan orang yang menemani begitu atau keluarga, karena akan ada pemeriksaan yang memang kita harus melihat tuh bagian anusnya itu sudah sebagaimana begitu. Kadang kesulitannya di situ, beberapa pasien tidak mau diperiksa karena tidak nyaman. Kita sebagai dokter tidak bisa memaksa, tetapi pemeriksaan itu akan lebih baik kita udah tahu grade-nya, batas-batasannya itu dengan kita lihat langsung. Oke, karena juga sedikit sensitif ya dokter ya kalau Betul, karena area sensitif. area sensitif ini banyak masyarakat juga kebingungan itu, nggak mau diperiksain karena sensitif gitu ya dokter. Jangan Betul. baiknya dokter ya. Iya, kalau memang rasanya tidak nyaman, kita bawa famili atau keluarga atau muhrim kita agar pemeriksaannya lebih lancar begitu. Nah, yang kedua satu lagi pesannya, kenapa kita harus membawa pendamping sebaiknya? Itu karena kalau tidak bawa pendamping, kalau udah grade-nya berat, naik ke tempat tidur pemeriksaan pun itu akan sulit, sangat nyeri. Sampai ke separah itu dokter Iya, kondisinya. dari duduk ke berbaring nyeri, bergerak sedikit nyeri, jadi duduk harus miring, harus pakai bantalan, harus pakai ganjalan begitu. Oke, berarti kuncinya kalau sudah grade-nya tinggi itu sudah pasti sakit itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dokter ya. Betul, pasti akan sangat mengganggu, malah sampai tidak bisa beraktivitas sama sekali seperti normal. Jadi harus benar-benar, karena pergerakannya kan sulit. Oke, berarti dokter untuk mengetahui dia masih di grade-grade awal ini seperti apa dokter untuk masyarakat dokter? Untuk kita semua misalkan tidak ada rasa sakit atau misalkan tidak ada pendarahan saat buang air besar dan lain sebagainya, itu seperti apa untuk mengetahuinya dokter? Gejala awalnya pasti nyeri sih, nyeri saat BAB, baik dengan darah maupun tidak. Gejala awalnya sulit BAB dan nyeri. Oke, artinya itu apa? Penanda awalnya adalah Nyeri dan saat juga buang. nyeri saat buang air besar. Ya, Oke, dokter. betul. Silakan duduk dulu, kita Oke. ngobrol-ngobrol dulu sedikit dokter. Karena ngobrol dengan dokter Elsa dulu. Jadi dokter, kalau misalkan kita sudah merasakan nyeri di saat buang air besar, apakah itu sudah pasti arahnya ke hemoroid ataupun wasir nih dokter? Ya, karena untuk diagnosa pastinya seperti yang disampaikan Dokter Junia tadi ya, kita perlu anamnesa, kita perlu pemeriksaan. Namun memang gejala khas dari wasir atau hemoroid ini memang dia nyeri saat BAB tadi. Itu dikarenakan karena kalau orang yang susah BAB itu kan berarti fesesnya keras ya, atau kotorannya keras, sehingga gesekan antara pembuluh hemoroid yang ada di anus tadi itu dia akan bergesekan dengan feses yang keras tadi, sehingga waktu keluar akan menyebabkan yang pertama nyeri. Terus yang kedua bisa keluar perdarahan karena pergesekan tadi. Oh, gesekan antara feses dengan Pembuluh yang hemoroid, flexus hemoroidnya itu, dan juga nanti pas di luarnya sudah keluar pun akan pergesekan di anusnya, pembuangan yang terakhirnya ya, organ terakhir yang si anus tadi seperti itu. Nah, makanya diagnosa hemoroid ini yang seperti dikatakan Dokter Junia ada grade-nya, ada grade 1, 2, 3, 4. Biasanya akan ditanyakan ke pasiennya, kalau grade 1 dia memang biasanya dia belum ada keluar atau memang tidak ada penonjolan sama sekali. Ibaratnya masih kalau mencuci bagian bawah itu dia masih terasa seperti biasa aja, tidak ada terasa benjolan apapun. Itu kalau yang grade 1 dengan atau tidaknya perdarahan. Kalau grade 2 dianya itu
sudah ada pendarahan atau tidak juga, sudah ada nyeri BAB juga, dan biasanya sudah ada terasa benjolan, tetapi dia kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak, seperti itu ya. Atau dia keluar tetapi masih bisa masuk sendiri, masuk secara spontan ya, karena otot-otot penyokong dari pembuluh darah hemoroid itu atau fleksusnya itu masih baik. Jadi jaringan penyokongnya itu masih bisa mengangkat atau mendorong kembali ke dalam. Nah, kalau masih udah di titik itu dokter, kalau dia udah ada penonjolan, dia keluar tapi masih bisa masuk dengan sendirinya, itu masih bisa disembuhkan tanpa operasi dokter? Akan dicoba dengan terapi ya, terapi pengobatan, belum yang ke invasif atau terapi yang operatif seperti itu ya. Kalau grade 1-2 akan dicoba dengan antipiretik, anti hemoroid supos, maksudnya anti hemoroid supos ini akan dicoba dengan pengobatan yang dimasukkan melalui bawah ya, melalui anus. Nanti ada semacam kapsul peluru ya, kayak obat peluru itu dimasukkan bawah, akan dicoba seperti itu. Akan diberikan antipiretik, anti nyerinya, akan diberikan anti radang seperti itu ya. Dengan catatan perdarahannya tidak masif ya. Oke. Kalau yang grade 3, stadium 3, dianya sudah keluar, tetapi tidak bisa lagi masuk dengan spontan, harus dengan cara manual. Artinya dengan menggunakan jari pasien tersebut dimasukkan sendiri, baru dianya masuk kembali. Oke dokter. Berarti tidak ada lagi jaringan atau otot penyokongnya itu sudah tidak bekerja dengan baik lagi. Tidak Oke, dokter. ada. Ketika sudah sampai di titik ini, pembahasannya akan kita bahas di segmen selanjutnya dokter, karena juga banyak juga pemirsa pasti yang merasa khawatir dan harap-harap cemas ketika ingin datang ke dokter ketika situasinya sudah seperti itu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.